semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selalu senantiasa istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan melalaikan ya untuk sholat 5 waktu. Jadi sesibuk apapun kita, sebaiknya kita hentikan dulu segala aktivitasnya ketika adzan berkumandang. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian acara kita selanjutnya, insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kajian atau rekaman kajian dari Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini pembahasannya adalah bab menjaga amalan-amalan soleh, dalil Al-Quran yang pertama. Dan setelah itu untuk adik-adik di rumah juga bisa, dan jangan sampai lewatkan ya acara untuk adik-adik semua, indahnya bermain dan belajar, dan juga kisah untuk anak muslim ya. Seperti biasa, adik-adik bisa mengikuti atau belajar bahasa Arab, juga doa-doa dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kisah-kisah tentunya yang semoga bisa menjadi inspirasi, bisa dicontoh untuk adik-adik ya, untuk atau dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Barakallahu fikum. Jadi untuk adik-adik yang sekarang belum mandi mungkin atau masih main ya, jangan lupa nanti kurang lebih pukul 17 atau pukul 5 sore nanti adik-adik bisa mengikuti acara untuk adik-adik semua. Ya langsung saja untuk sekarang atau untuk saat ini kita akan langsung dengarkan kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada para hamba-hambanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini di tanggal 16 November 2021 bertepatan dengan hari Selasa, kita bisa kembali berjumpa di sebuah acara yang kita sajikan di ruang dengar Anda, acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita memasuki sebuah bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab Al-Muhafadhah alal amal, menjaga amalan-amalan soleh. Masya Allah. Dan insya Allah kita akan langsung mendengarkan kajian dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustaz. طيب جزاك الله خيرا. Wa antum jazakumullah khair. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari kitab was sunnah. Dan kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab Al-Muhafadhah 'alal a'mal, menjaga amalan-amalan saleh. Menjaga dalam artian agar tetap langgeng, agar tidak terputus. Alhamdulillah, kita sudah membahas sebelumnya tentang masalah kesederhanaan dalam beramal saleh, dengan sekian banyak dalil-dalil dari ayat dan hadis bahwasanya amalan yang paling bagus adalah adwamuha wa in khalla. Amalan yang bagus itu adalah yang paling langgeng walaupun sedikit. Sehingga dibahas kemarin tentang kesederhanaan dalam beribadah atau kesederhanaan dalam beramal saleh.
Kesederhanaan dengan makna tidak ekstrim, tidak melampaui batas, tidak berlebihan, yang akhirnya berakhir dengan futur. Futur bermakna putus asa dan kemudian berhenti. Sehingga ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah siaran kami hormati, sangat tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab berikutnya adalah penjagaan terhadap amal saleh. Ini amal saleh yang sudah kita kerjakan, yang porsinya tidak berlebihan dan melampaui batas, maka dijaga baik-baik agar terus langgeng, tidak terputus, agar terus menerus. Karena amalan yang paling baik adalah ad-dua muha, yang paling langgengnya, wa in qalla, walaupun sedikit. Dibawakan beberapa hadis-hadis dan ayat-ayat, dan sebagaimana biasanya beliau memulainya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kata Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Wa la yakunu kalladzina utul kitab, jangan seperti mereka para ahlul kitab yang terdahulu. Fatala alaihimul amad, ketika berpanjang waktu, faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan meniru jejaknya Yahudi atau Nasrani, jejaknya ahlul kitab. Dan dalam hal ini adalah tentang Yahudi. Ketika mereka dalam keadaan tadinya mengikuti Nabi Musa, tadinya mereka tunduk kepada zikrullah, tetapi kemudian ketika berpanjang waktu, semakin rusak, semakin rusak. Amalannya semakin berkurang, semakin berkurang. Imannya semakin menurun, semakin menurun. Sampai akhirnya hati mereka menjadi keras. Sehingga jangan dibiarkan hati-hati kita menjadi keras seperti Yahudi. Proses kerasnya hati tidak begitu saja menjadi keras, tetapi dengan sekian tahapan-tahapan. Tahapan pertama tentunya dengan meninggalkan amalan-amalan saleh. Yang tadinya banyak amalan salehnya menjadi berkurang, menjadi berkurang, menjadi berkurang, sampai kemudian berani meninggalkan yang wajib-wajib dan berani mengerjakan yang haram-haram. Masih berlanjut seperti itu, hatinya semakin keras dan kemudian mati. Kalau hati itu telah mati, maka dia tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Sebagaimana jasad yang telah mati tidak akan merasakan sakit apapun. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu, sebagaimana dalam ucapan-ucapan orang Arab, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu, sesungguhnya luka tidak terasa bagi orang mati. Ini orang mati, kamu ganggu, kamu cubit, kamu goncangkan, kamu lukai sekalipun, dia akan diam saja. Baik. Tetapi ketika hidup, dia akan merasakan luka tersebut, dia akan merasakan sakitnya, sehingga menghindar dengan segera, berobat dengan segera, berusaha untuk menyembuhkannya, berusaha untuk menutup lukanya. Itu ketika hidup. Ketika mati sudah tidak peduli lagi. Demikian pula hati yang hidup, kalau dia terluka atau tercoreng dengan dosa, terasa bahwa saya terluka, saya sakit. Hati saya sudah mulai tercoreng dengan dosa. Itu hatinya hidup, sehingga merasa ada sakit di sana. Maka dia gelisah dengan dosanya, minta ampun kepada Allah, menangis, bertaubat untuk memperbaiki hatinya.
Tetapi na'udzubillah, kalau hati itu sudah keras, sudah mati, maka tidak peduli lagi dosa sebesar apapun, dia tidak merasa apa-apa. Inilah yang terjadi pada mereka umat-umat terdahulu yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Janganlah menjadi seperti ahlul kitab yang terdahulu. Fatala alaihimul amad, ketika berpanjang waktu amalan mereka terus menurun, iman mereka terus menurun, faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati kalau sudah mati, sulit untuk bisa diajak bicara, sulit untuk mendengarkan kebenaran, sulit untuk bisa melihat kebenaran. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan bisa kembali, kata Allah. Hati kalau sudah qasat qulubuhum, kalau sudah keras hatinya, sudah mati hatinya, maka tidak lagi bisa mendengar. Dia tuli, enggak lagi bisa melihat, dia buta. Kalau sudah buta terhadap kebenaran, tuli terhadap kebenaran, mau dinasihati dengan apa? Telinganya tidak bisa mendengar kebenaran, matanya tidak bisa melihat kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menjaga amalan-amalan saleh kita, terutama kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka jagalah baik-baik. Salatnya, puasa Ramadannya, semuanya. Ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya, kita jaga kuat-kuat agar jangan sampai kemudian terputus, walaupun itu sunnah. Sehingga ketika para sahabat menginginkan untuk berpuasa terus-menerus, kata Nabi, jangan. Karena engkau nggak akan bisa konsekuen, nggak akan bisa menjaganya nanti. 3 hari saja sebulan. Ternyata sahabat itu berkata, aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah Senin dan Kamis agar engkau bisa menjaganya. Ternyata sahabat tadi menyatakan, aku bisa lebih dari itu. Maka diajarkan untuk puasa Daud. Asyahid adalah akhir kisahnya. Ketika sahabat tadi sudah berumur, sudah mulai renta, sudah mulai tua, dia berkata, sungguh aku menyesal kalau saja aku menerima nasihat Rasulullah SAW. Kalau saja aku menerima nasihat Rasulullah SAW untuk puasa 3 hari saja sebulan. Apa maknanya barakallahu fikum? Maknanya beliau menjaganya sampai tua. Menjaga puasa tadi. Tetapi ternyata dikala tua dia merasa berat. Duhai kiranya kalau aku dulu terima nasihat Rasulullah SAW untuk puasa 3 hari saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, semoga Allah meridainya, karena semangatnya beribadah, Masya Allah, dalam keadaan terus menjaga sampai akhir hayatnya, menjaga sampai tuanya, Masya Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang dibahas dalam bab ini, bab al-muhafadhah 'alal a'mal. Ternyata di sini diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada zikrullah. Jangan seperti Yahudi yang kemudian ketika berpanjang waktu terus menurun amalan solehnya dan imannya, akhirnya berakhir dengan kerasnya hati-hati mereka. Na'udzubillah. Ayat kedua dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Nasrani. Kalau tadi tentang Yahudi, sekarang tentang Nasrani. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubihim alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan dikatakan qafaina bi Isa bin Maryam, dan kemudian diikuti di belakangnya oleh Isa bin Maryam, dan kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan di hati-hati orang yang mengikutinya, berarti hati-hati mereka para pengikutnya dari kaum Nasara, kami jadikan di hati-hati orang yang mengikutinya ra'fatan, kelembutan,
rahmatan, kasih sayang. Dan juga rahbaniyah ibtada'uha, rahbaniyah yang mereka bikin sendiri. Kami tidak wajibkan atas mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, awalnya tidak Allah wajibkan atas mereka, tetapi mereka sendiri yang mengada-adakan rahbaniyah. Rahbaniyah itu kebiarawanan, yakni sifat mereka yang katanya pengen beribadah terus sampai melupakan dunia. Ini rahbaniyah. Sejarahnya adalah ketika kaum Nasrani kalah dengan kaum Yahudi yang kemudian dibantai, dibunuh dan sebagainya, sisanya diberikan pilihan oleh mereka, para penguasa-penguasa Yahudi yang zalim, kalian mau memilih yang mana? Mau beribadah terus di satu tempat, kami akan siapkan tempatnya, kami akan berikan makan pada kalian, tapi kalian tidak boleh ikut campur urusan kami. Ibadah terus sampai mati. Pilihan kedua, kalian pergi, mengembara dengan ibadah dan zikir kalian. Jangan ganggu kami. Yang ketiga, kalau kalian masih memaksa, ingin amar ma'ruf nahi munkar, ingin memenuhi kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, maka kami akan bunuh kalian semua. Ternyata mereka, barakallahu fikum, terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang memilih untuk tetap menegakkan perintah Allah, mengingkari kemunkaran-kemunkaran yang mereka lakukan, dan mereka dibunuh. Sisanya mereka menginginkan, aku akan beribadah terus sampai mati. Inilah rahbaniyah. Yang ketiga, aku ingin menggembara dan terus beribadah sampai aku mati. Ini juga jenis rahbaniyah. Rahbaniyah yang pertama tadi, mereka diberi tempat di menara-menara, mereka beribadah terus menerus sampai mati. Yang mengembara juga berjalan, berzikir, beribadah, makan seadanya, kadang makan dedaunan apapun sampai kelaparan kemudian mati. Apakah mereka konsekuen? Walaupun itu sesungguhnya salah. Itu sesungguhnya kesalahan. Mengapa Allah sebutkan sebagai bid'ah? Ibtada'uha rahbaniyatan ibtada'uha. Itu rahbaniyah yang diada-adakan oleh mereka. Itu pun mereka tidak bisa konsekuen. Mana buktinya? Lihat kelanjutan ayatnya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tetapi mereka tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Ternyata mereka tidak memeliharanya, tidak menjaganya. Jangan dikira kalau mereka yang tadi memilih kedua dan ketiga, memilih untuk beribadah terus-menerus sampai mati, yang memilih untuk mengembara sampai mati, mereka konsekuen. Tidak. Sebagian mereka justru berubah, dan kemudian ikut bersama ahli maksiat tadi, ikut bersama Yahudi untuk berbuat dosa, berbuat zalim dan seterusnya. Rusak. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah yang namanya ibadah. Kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, lama-kelamaan akan terus menurun. Menurun kualitasnya, menurun kuantitasnya, menurun pula semangatnya. Yang tadinya ibadah, salatnya Masya Allah khusyuk, membacanya dengan memahami maknanya satu persatu, lambat laun fatala alaihimul amad, ketika masa sudah berpanjang waktu, sholatnya dengan cepatnya seperti ayam memakan makanannya. Hanya begitu saja, sujud, bangun, berdiri, sujud lagi, sujud, dalam keadaan tidak tidak membacanya dengan baik, bahkan tidak memahami isinya dan seterusnya. Yang tadinya sholatnya agak panjang menjadi semakin pendek, sekedarnya saja pokoknya sudah sholat. Ini barakallahu fiikum karena tidak dijaga. Karena tidak dijaga, iman semakin menurun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan seperti Yahudi yang akhirnya keras hati. Jangan pula seperti Nasrani yang disebutkan di sini, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memeliharanya dengan baik, akhirnya rusak juga mereka. Akhlaknya ikut rusak, agamanya juga rusak. Ayat yang ketiga,
dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang melepas hasil sulamannya, yang tadinya dia sudah merajutnya dengan sempurna, kemudian dilepas satu persatu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan permisalan yang ketiga. Yang pertama dipermisalkan seperti Yahudi, jangan seperti Yahudi. Yang kedua dipermisalkan dengan Nasrani, jangan seperti Nasrani. Yang ketiga, jangan seperti wanita yang mengerjakan sesuatu tetapi sia-sia. Mengapa? Karena setelah dikerjakan dirusak kembali. Dia merajut sampai sempurna menjadi mantel yang bagus, kemudian dilepasin satu persatu. Saat dilepasin lagi, dirajut lagi, terus dilepasin kembali. Ini barakallahu fikum adalah kesia-siaan. Jangan sampai kita membangun sesuatu kemudian merusaknya kembali. Jangan sampai kita membangun sedikit demi sedikit sampai ketika sudah jadi, sudah sempurna, tiba-tiba kita sendiri yang merusaknya. Maka barakallahu fikum maknanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita tadinya beribadah, salat, puasa, sedekah, Masya Allah, dengan akhlak yang baik, talabul ilmi, zikrullah pagi dan sore. Tapi kemudian dikurangi satu persatu, ininya berkurang, ininya berkurang, ininya berkurang, ininya berkurang. Iman ikut berkurang. Karena al-iman yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Karena yang namanya iman itu bertambah dengan berkurang, atau bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sekarang kalau ibadahnya berkurang, imannya otomatis berkurang. Kalau imannya berkurang, dia akan semakin berani untuk berbuat dosa. Semakin bertambah dosanya, semakin banyak perbuatan-perbuatan dosanya. Semakin menurun imannya, semakin banyak dia mengerjakan dosa dan semakin besar lagi, semakin besar lagi. Maka seakan-akan dia menyusun satu bangunan yang sempurna, tetapi setelah dibangun, dia runtuhkan kembali. Seperti wanita yang menyulam atau merajut, setelah sempurna, dia lepasin satu persatu benangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa hadis dalam masalah ini. Biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik, kaum muslimin dengar radio Indasir dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian inti dari acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya kita akan memasuki dari sesi tanya jawab di acara ini setelah jeda murotal berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي